Hak setiap karyawan pada saat dia di PHK ada meliputi 3 hal. Assalamualaikum, hai teman semuanya, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini aku mau jawab beberapa pertanyaan. Itu dari teman-teman sih, tepatnya teman-teman kerja atau yang pernah jadi karyawan aku dulu. Ini dia, aku mau jelasin apa sih itu PHK. PHK itu adalah pemutusan hubungan kerja. Ada beberapa hal kenapa terjadi PHK. Yang pertama, perusahaan melakukan PHK karena perusahaan tutup atau merugi. Yang kedua, bukan efisiensi. Yang ketiga, karyawan mangkir terus-menerus. Yang terakhir, karyawan itu sakit berkepanjangan atau cacat tetap. Dan yang perlu diketahui, untuk PHK sendiri itu sudah ada undang-undangnya di Undang-Undang Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003. Di situ sudah dijelasin semuanya, ada ayat 155 dan 156. Nanti kita bahas satu-satu ya. Terkait dengan PHK, mungkin kita akan bahas masalah PHK karena perusahaan merugi akhir-akhir ini kan. Dampak COVID-19 atau corona itu benar-benar luar biasa ya, bukan satu orang, bukan satu perusahaan, tapi beberapa perusahaan di Indonesia bahkan di luar negeri pun banyak yang pilot atau merugi. Dan biasanya pada saat seperti ini banyak banget karyawan yang kena PHK, dan PHK-nya itu sesuai dengan aturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan yang aku tahu itu adalah 1 PMTK. Apa sih itu 1 PMTK? Untuk istilah 1 PMTK sendiri itu artinya adalah perusahaan yang melakukan PHK terhadap karyawannya harus membayar atau wajib membayarkan pesangon 1 kali. Dan PHK ini terjadi karena perusahaan rugi terus menerus atau tutup ya, dan ini terjadi untuk PHK massal, bukan PHK yang dilakukan hanya seorang atau 2 orang atau 3 orang gitu. Ini PHK-nya massal gitu. Ini dia yang perlu teman-teman ketahui. Pada saat kita di PHK, kita harus tahu apa saja sih yang kita terima atau apa saja sih yang akan kita dapatkan. Hak setiap karyawan pada saat dia di PHK ada meliputi 3 hal. Yang pertama, uang pesangon. Yang kedua, uang penghargaan masa kerja. Yang ketiga, uang penggantian hak. Di sini nanti langsung aja saya masukin contoh cara menghitung uang PHK dengan syarat 1 PMTK. Di sini saya juga mau ngejelasin besarnya uang pesangon pada saat kalian di PHK. Ikut adalah ketentuan tentang pesangon, besarnya uang pesangon sudah ada di pasal 156 ayat 2, yang mana setiap karyawan yang di PHK kurang dari 1 tahun itu akan mendapatkan 1 kali upah. Dan nanti lebih jelasnya akan aku tulis juga di video-video ini untuk penghargaan masa kerja yang tadi tentang pesangon. Dan untuk besaran masa kerjanya pada saat kita di PHK itu juga sudah diatur di Undang-Undang Ketenagakerjaan di pasal 156 di ayat 3-nya. Yang pasti semuanya sudah tertata dengan baik. Berikut aku jelasin ya. Dari 3 tahun sampai 6 tahun itu akan mendapatkan 2 bulan upah. Dan 6 tahun masa kerja sampai 9 tahun masa kerja itu akan mendapatkan 3 bulan upah. 9 tahun sampai dengan 12 tahun itu akan mendapatkan 4 bulan upah. 12 tahun sampai dengan 15 tahun itu akan mendapatkan 5 bulan upah.
Mungkin kira-kira sampai di sini aja nih besar penghargaan kerjanya, karena memang sebenarnya satu perusahaan yang saya tuju itu belum ada 15 tahun berdirinya. Pada saat kita di PHK itu ada beberapa komponen yang menjadi hitungan pada saat kita di PHK. Yang pertama tadi pesangon pada saat saya infokan tadi yang 1 PMTK, dan yang kedua masa kerja, yang ketiga uang penggantian perumahan, pengobatan, perawatan yang 15% plus sisa cuti jika memang ada dan belum gugur. Itu semua akan dihitung menjadi satu hitungan yang nanti akan disesuaikan dengan upah di tempat kerja masing-masing. Mungkin segitu dulu aja penjelasan aku atau sedikit ilmu yang aku ketahui tentang PHK, dan saya juga berharap buat teman-teman yang saat ini dalam posisi tidak nyaman karena perusahaan sedang mengalami ketidakpastian atau sedang memutuskan yang terbaik untuk karyawan-karyawannya, dan yang pasti kalian juga harus positive thinking. Jangan pernah termakan dengan berita hoax, dan yang pasti setiap perusahaan punya namanya serikat, dan ikutin saja aturan yang ada. Jalanin selagi perusahaan masih membayar gaji kalian dengan sesuai tepat tanggalnya. Tidak perlu khawatir, tidak perlu berpikir yang berlebihan supaya berdampak ke diri kita itu baik gitu. Oke, terakhir aku ucapin banyak banget terima kasih buat teman-teman yang nonton video aku. Semoga apa yang aku bagi ke kalian ini bermanfaat. Oke, segitu dulu aja video dari aku untuk video sharing kali ini. Biasanya aku video masak-masak karena sebenarnya memasak itu adalah hobi. Informasi ini adalah memang pengetahuan aku sedikit tentang PHK. Terima kasih banyak yang udah nonton video aku, yang udah like, komen, dan subscribe. Semoga informasi ini bermanfaat buat kita semua. See you next video. Bye bye. Assalamualaikum.